Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Muhammad Ziyad juga hadir bersama kami seorang narasumber, kami manggilnya Mbak Ai. Assalamualaikum Mbak Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Ai sudah mau bersedia bercerita permasalahan hidup Mbak Ai di Tawakal. Nah, Mbak Ai sudah bisa ceritakan apa yang menjadi gundah gulana dalam hati Mbak Ai sehingga Mbak Ai mau datang ke Tawakal. Ya. Saya di sini ingin berbagi cerita tentang masa lalu saya dan meminta solusi untuk semuanya. Boleh, ada masalah apa dengan masa lalunya Mbak Ai? Tentang masalah pernikahan yang tanpa restu ibu mertua. Ya, boleh diceritakan awal muasalnya dari mana gitu, kenapa bisa sampai ada prahara di rumah tangganya gitu. Iya, jadi pada suatu masa, suatu hari saya ketemu seorang laki-laki. Di situ ya kita saling sayang, kita niat untuk menikah. Di situ kita izin kepada orang tua, tapi ibu dia tidak setuju karena apa, perbedaan antara kita yang terlalu jauh. Saya seorang anak petani dan keluarga mereka adalah pemilik pesantren yang sangat kaya raya. Oke, artinya ada perbedaan strata ekonomi ya, gitu ya. Jadi dia nggak setuju karena merasa tidak selevel, bisa dibilang begitu. Iya. Oke, terus kemudian kenapa sampai tetap akhirnya memutuskan untuk menikah? Ya karena kita saling cocok dan bapak serta saudara yang lainnya setuju. Hanya ibu, pada saat itu masih calon ibu mertua ya? Iya, calon ibu mertua, hanya dia yang tidak setuju, yang lainnya setuju? Iya, yang lainnya setuju. Kemudian sampai bagaimana ceritanya sampai akhirnya ibu mertuanya menyetujui kalian menikah? Tidak, tetap tidak menyetujui, tapi kita menentang. Kita nikah secara resmi juga, yang datang hanya bapak dan kakak-kakak dia. Oke, berarti ibu mertua saat itu nggak merestui ya, tidak datang? Tidak. Oke, terus kemudian ada masalah apa lagi? Ya, setelah kita menikah resmi, akhirnya kita memutuskan tetap tinggal di rumah orang tua saya dengan keadaan keterbatasan keluarga saya. Karena posisi keluarga dia tidak menerima dia. Assalamualaikum Ibu. Budi, Mana kabarnya Bu? alhamdulillah ibu baik. Ini siapa Budi? Ini pacar saya Bu. Namanya Ai. Saya kesini mau minta izin restu dari Ibu. Saya mau menikah sama Ai Bu. Oh, ini anak yang petani dari kampung sebelah itu ya? Iya ibu, saya anak Enggak, ibu nggak akan ngerestuin kamu menikah dengan dia. Harusnya kamu itu kalau mau mencari calon istri yang sederajat dengan kita. Tapi saya mencintai Ai Bu. Kamu perempuan nggak tahu diri. Bisa-bisanya kamu menyukai anak saya. Sekarang juga kamu keluar dari rumah ini. Ibu jangan menghina Ai Bu. Kamu membentak ibu. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Ayo keluar. Ai tunggu Ai. Ai tunggu Ai. Bagaimanapun caranya, aku harus menikahi kamu Ai. Enggak mas, orang tua kamu tuh nggak setuju, lepasin. Aku nggak peduli. Pelan-pelan ibu pasti akan menyetujui. Aku janji. Aku harus menikahi kamu. Aku janji. Keluarga dia tidak menerima
dia, dalam arti kata ibunya yang tidak menerima dia. Iya. Oke, Pak Ustadz, ada satu pertanyaan dulu yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz nih. Boleh nggak sih kita menolak hubungan orang yang ingin menikah hanya berdasarkan karena perbedaan materi, Pak Ustadz? Kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, itu ditunturkan begini. Tunkahul mar'atu li arba'atin, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, di sana dijelaskan 5 liha karena harta bendanya, li nasabia karena nasabnya, li jamalia karena paras kecantikannya, walidinia dan karena faktor keagamaan agama daripada wanita itu. Tapi di antara 4 ini, agama membimbing fadfar bidatidin, pilihlah karena faktor agamanya. Apa akibatnya? Taribat yadak, niscaya pernikahan itu akan memberkahi. Kalau kita memilih karena hartanya, bisa saja harta itu bisa datang dan pergi, sok saja bisa, banyak orang kasus. Ada orang yang karena cantikannya, ternyata begitu ada kecelakaan habis dia. Ada yang karena keturunan, ternyata bapaknya misalkan kasus, selesai dia. Lah agama ini sepanjang masa, karena apa? Agama ini lah yang menjadi pesona karena perilaku. Kasus siapa Mbak Aye tadi, itu saya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi misalkan ya saya kira manusiawi ketika ada orang misalkan wah ibunya nggak setuju, tapi harus digarisbawahi bukan itu yang utama. Misalkan Imam Syafi'i rahimahullah misalkan menjelaskan kalimat kafafan sekufu, itu adalah ada yang menjelaskan karena sekufu karena semua sepakat karena faktor agama, sekufu agamanya sepemahaman dan seterusnya, jadi tingkat kedalaman agamanya. Nah, karena inilah saya kira menjadi patokan utama lah. Kalau tadi mungkin perlu kesabaran saya kira, mungkin juga karena mencintai anaknya yang berlebihan sehingga seperti itu. Ya, Mbak, lalu bagaimana reaksi dari suami ketika tahu nih kalau ibunya nggak setuju? Ya, saya tetap menentang, dia juga kekeh karena apa? Kita juga sebelumnya udah ada kesepakatan. Kesepakatan dengan? 3 perkara sih. Jadi karena aku kan tahu ibunya nggak setuju, jadi aku ada kesepakatan di situ. Andaikan yang pertama, andaikan nanti setelah menikah dia dapat tawaran untuk menikah lagi, itu dia akan milih saya apa pilihan ibunya. Yang kedua, andaikan dia tetap menentang, tetap memilih pilihan ibunya, saat itu juga aku minta cerai karena aku nggak sanggup dimadu. Yang ketiga, ya apapun itu ya intinya cerai karena nggak bisa. Ibunya suami tahu ada perjanjian itu? Tahu, dan aku Tahu. juga intinya pokoknya kalau cerai juga hak asuh anak milik aku. Milik Mbak. Oke. Pak Ustadz, ada perjanjian antara Mbak Ayi dengan calon suaminya nih Pak Ustadz. Kemudian boleh nggak sih sepasang kekasih membuat perjanjian seperti itu nih sebelum dia menikah? Iya, ini Mas Farid, ini memang unik dan menarik dalam kajian hukum Islam kasus ini. Tapi ini bukan yang pertama, tapi sudah sering. Ini sesungguhnya apa? Kenapa perjanjian ini muncul? Itu lebih kepada begitulah visi dalam berumah tangga seseorang yang sudah terlalu kompleks dalam kehidupannya, diatur sembilan rupa. Bagaimana pandangan agama? Maksudnya agama tidak melarang sepanjang tidak ada ketentuan agama yang dilarang. Biasanya orang mengikat itu lebih kepada masalah perdata, tidak sampai menyangkut aspek takdir Tuhan. Takdir Tuhan tadi kan misalkan nanti kalau bercerai punya anak, itu kan terlalu jauh, menikahnya belum kok sudah memikirkan nanti kalau punya anak, itu kan berlebihan. Tapi kalau misalkan menyangkut masalah perdata, masalah harta benda yang dibawa masing-masing, itu saya kira mungkin masih bisa difahami dan hukum Islam tidak melarang. Itu berarti kan tingkat tafahum pemahaman dan komitmen antar istri masih saling meragukan kan. Padahal biasanya kalau orang sudah jatuh cinta dan punya keyakinan yang saya memandang kamu pemahaman agama baik, meskipun kamu dari keluarga mungkin dalam orang melihat ada perbedaan kita, tapi cintaku padamu dan cintamu itu biasanya orang itu akan berusaha meyakinkan sekuat tenaga pada ibunya dan orang tuanya masing-masing. Baik, lalu kemudian setelah menikah, gimana kehidupan rumah tangga Baik sama suami? Alhamdulillah baik-baik aja. Dia tinggal sama saya kurang lebih, tinggal dengan orang tua saya kurang lebih 4 bulan. Dan dimasuk bulan keempat, dia yang awalnya dibuang sama ibunya, nggak dianggap, dia ditelepon. Disuruh datang ke rumah orang tuanya dengan alasan ibunya sakit. Nah, saya sebagai seorang istri, saya ikut suami dong, ikut mintil ke dia. Karena namanya udah menikah sami'na wa ata'na. Tapi ketika saya sampai di rumah orang mertua saya diusir. Aduh, Budi kemana ya? Kok lama banget sih nggak datang-datang? Aduh.
Atau jangan-jangan Bu, Budi? sehat Bu? Alhamdulillah. Kamu lama banget sih datangnya. Iya Bu. Ibu mau bicara sama kamu. Bicara apa Bu? Kayaknya umur ibu nggak lama lagi, Budi. Astagfirullahaladzim Ibu. Ibu jangan ngomong gitu Bu. Ibu pasti sehat. Besok kita berobat ya Bu ya. Besok kita ke rumah sakit. Ibu udah ke dokter, tapi sakitnya nggak hilang-hilang. Nanti malam kamu temenin ibu di sini ya. Kamu jangan kemana-mana. Takutnya kalau ibu nggak ada umur lagi. Ya Allah ibu jangan ngomong kayak gitu. Umur hanya Allah yang tahu Bu. Ngapain dia di sini? Mau apa kamu di sini? Bu, kita mau pindah ke sini Bu supaya bisa ngerawat Ibu. Enggak. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau ada dia di sini. Suruh dia pergi dari sini. Tapi Bu, itu kan istri saya, jadi dia harus tinggal di sini juga Bu. Kamu berani melawan ibu yang lagi sakit ini ya? Bu, Usir dia dari sini. Ibu, Bu, Ibu, Bu, ibu, Ibu, Bu, Ibu usir dia dari sini. Bu. Usir dia dari sini. Ayo, kamu harus pergi sekarang. Harus pergi sekarang. tapi ibu lagi sakit. Pergi kamu sekarang. Bu, Ibu, Bu, nggak apa-apa Bu. Bu,